Selamat sore semuanya. Kita ketemu lagi di pelajaran sejarah. Sebelum Ibu lanjutkan materi minggu ini, coba Ibu mau review sebentar tentang materi minggu lalu. Apakah kalian masih ingat? Ya, kita minggu lalu belajar tentang proklamasi. Proklamasi itu apa sih? Bagaimana perjuangan rakyat Indonesia untuk memperoleh kemerdekaannya. Dengan cara apa? Memanfaatkan 3 hari kekosongan kekuasaan. Ingat enggak tanggal berapa? Tanggal 13 Agustus saat Jepang menyerah pada sekutu. Indonesia dinyatakan tidak ada yang menguasai. Loh, kenapa? Karena saat itu orang-orang Jepang setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dibom, mereka kembali ke Jepang. Ingat enggak? Ingat ya, pintar. Dan pada tanggal 17 Indonesia menyatakan bahwa Indonesia telah merdeka melalui apa? Peristiwa proklamasi, pembacaan teks proklamasi di halaman rumah Soekarno. Ingat ya? Oke. Hari ini kita akan belajar tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Untuk apa sih, Bu? Kok harus mempertahankan kemerdekaan? Kan kita sudah merdeka. Jangan salah kalau kalian berpikir seperti itu. Bisa-bisa besok kita dijajah lagi dong ya. Untuk apa kita belajar hal ini? Karena kita harus tetap mempertahankan kemerdekaan Indonesia, tidak hanya rakyat Indonesia pada tahun 45 dan sebelumnya, tetapi kita yang sampai sekarang harus tetap menjaga bagaimana agar Indonesia ini tetap merdeka. Apalagi untuk kalian yang merasa, oh saat ini loh Indonesia itu belum merdeka. Jadi kalau kalian masih merasa seperti itu, apa yang kalian lakukan agar Indonesia itu bisa dikatakan benar-benar merdeka? Selamat sore semuanya. Kita ketemu lagi di pelajaran sejarah. Sebelum Ibu lanjutkan materi minggu ini, coba Ibu mau review sebentar tentang materi minggu lalu. Apakah kalian masih ingat? Ya, kita minggu lalu belajar tentang proklamasi. Proklamasi itu apa sih? Bagaimana perjuangan rakyat Indonesia untuk memperoleh kemerdekaannya. Dengan cara apa? Memanfaatkan 3 hari kekosongan kekuasaan. Ingat enggak tanggal berapa? Tanggal 13 Agustus saat Jepang menyerah pada sekutu. Indonesia dinyatakan tidak ada yang menguasai. Loh, kenapa?
saat itu orang-orang Jepang setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dibom, mereka kembali ke Jepang. Ingat nggak? Ingat ya, pintar. Dan pada tanggal 17, Indonesia menyatakan bahwa Indonesia telah merdeka melalui apa? Peristiwa proklamasi, pembacaan teks proklamasi di halaman rumah Soekarno. Ingat ya? Oke. Hari ini kita akan belajar tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Untuk apa sih Bu? Kok harus mempertahankan kemerdekaan? Kan kita sudah merdeka. Jangan salah kalau kalian berpikir seperti itu. Bisa-bisa besok kita dijajah lagi dong ya. Untuk apa kita belajar hal ini? Karena kita harus tetap mempertahankan kemerdekaan Indonesia, tidak hanya rakyat Indonesia pada tahun 45 dan sebelumnya, tetapi kita yang sampai sekarang harus tetap menjaga bagaimana agar Indonesia ini tetap merdeka. Apalagi untuk kalian yang merasa, oh saat ini loh Indonesia itu belum merdeka. Jadi kalau kalian masih merasa seperti itu, apa yang kalian lakukan agar Indonesia itu bisa dikatakan benar-benar merdeka? Gambar apa ini? Bambu runcing, ya kan? Ayo yang biasa pulang dari TP lewat monumen bambu runcing kan? Iya. Apa sih, kenapa sih hanya ada simbol bambu runcing? Apakah saat itu Indonesia menang gara-gara senjatanya bambu runcing? Tentu tidak. Tidak mungkin ya saat Jepang, Belanda, Sekutu bersenjatakan senjata api, kita hanya bambu runcing, kita dari kejauhan saja ditembak, dor, mati kita. Oke, jadi tidak. Ini hanya simbol bagaimana Indonesia itu terus berjuang meskipun saat itu hanya mengandalkan senjata yang sederhana, apa adanya, tetapi mereka terus berjuang untuk Indonesia memperoleh kemerdekaan. Kemudian ini apa? Gambar orang perang? Ya. Ini apa? Apa hubungannya dengan materi kita hari ini? Coba kita lihat yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Ya, walaupun kalian kelas IPA tapi tetap harus bisa. Anak IPA kan pinter-pinter ya. Kita belajar tentang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hal yang pernah dilakukan oleh rakyat Indonesia pada tahun 45, 46, 47 bahkan sampai 50-an atas adalah dua cara, konfrontasi dan diplomasi. Apa itu konfrontasi? Apa itu diplomasi? Ada yang tahu? Konfrontasi itu adalah konflik, penyelesaian masalah dengan melalui jalan militer, perang. Ya. Sebabnya apa? Kita ingat, sebelum 17 Agustus, Indonesia itu diduduki oleh Jepang. Saat Jepang menyatakan menyerah pada Sekutu, Belanda tidak lama kemudian ingin kembali datang ke Indonesia dengan membonceng tentara Nica. Dan kita mengenal adanya pertempuran di berbagai daerah. Ada Bandung Lautan Api, peristiwa 10 November di Surabaya, peristiwa Medan Area, Merah Putih di Manado, dan apalagi? Masih banyak lagi di Semarang, di Ambarawa, ya kan? Oke, di sini Ibu beri contoh, salah satunya adalah di Bandung. Kita mengenal adanya peristiwa Bandung Lautan Api. Kenapa sih disebut Bandung Lautan Api? Namanya lautan kan lautan air, iya kan? Ini karena apa? Saat itu, saat Bandung sudah menyatakan Indonesia merdeka, rakyat Bandung udah seneng ya. Tiba-tiba tentara Sekutu itu datang. Sekutu datang, dia tidak hanya sendirian, tetapi dengan siapa? Belanda, Nica, ingat? Netherlands Indies Civil Administration, ingat kan? Saat tentara Sekutu datang, diboncengi tentara Nica, datang ke Bandung, tiba di Bandung, mereka ingin kembali merebut atau meletakkan kekuasaannya di Indonesia. Mereka tidak puas menduduki Indonesia 350 tahun. Jadi mereka ingin datang ke Bandung. Mereka menyebabkan adanya kerusuhan di Bandung. Hingga akhirnya apa? Terjadi perundingan antara Soekarno dengan Sekutu. Mereka meminta agar Bandung dibagi menjadi dua. Bandung Selatan diduduki oleh rakyat Indonesia
sedangkan Bandung Utara oleh tentara sekutu, juga Belanda. Pada saat itu di Bandung tiba-tiba apa? Bendungan di Cikapundung jebol, sehingga Bandung Utara kebetulan kok ya di Bandung Utara yang jebol. Jadi apa? Di sini rakyat Indonesia disuruh pergi lagi. Saat sudah Bandung dibagi dua, utara selatan, kita hanya diberikan tempat setengahnya selatan. Belanda sekutu menuntut agar rakyat Indonesia mengosongkan 11 km lagi wilayahnya untuk ditempati Belanda. Tidak terima, sehingga para pemuda Bandung, rakyat Bandung yang merasa saya sudah merdeka, saat itu apa? Mereka melawan Belanda dengan cara apa? Kalau melawan secara fisik tentu tidak bisa menang, ya kan? Mereka apa? Dengan cara apa? Rakyat Bandung dipimpin oleh Muhammad Toha, tahu? Itu membakar gudang mesium milik tentara sekutu di Bandung Selatan. Bandung Selatan. Kota Bandung dibakar oleh orang Bandung. Kenapa? Agar ya sudah, daripada rakyat Bandung tidak bisa menempati kota Bandung terus dimiliki oleh Belanda, kita hancurkan saja apa yang ada di Bandung Selatan. Itulah kenapa peristiwa tersebut dinamakan Bandung Lautan Api. Jelas ya? Coba nanti ada banyak peristiwa, kalian coba pikirkan, kalian baca, nanti ibu tanya ya. Kemudian yang kedua adalah diplomasi. Apa sih diplomasi itu? Perundingan. Perundingan yang dilakukan untuk memperoleh apa? Kesepakatan. Sebuah kesepakatan berarti sebuah perjanjian, ya kan? Kenapa diplomasi ini dipilih? Saat itu Amerika itu sudah frustasi ya, sekutu itu sudah frustasi. Indonesia itu dengan Belanda kok tidak bisa akur ya? Rasanya kalau melalui jalan konfrontasi perang tidak akan selesai nih. Makanya harus melakukan perundingan. Mereka itu harus dipertemukan di satu tempat, membicarakan bagaimana sih caranya biar dua negara ini bisa berdamai. Akhirnya dilakukan dengan cara apa? Pertama adalah melakukan namanya perundingan Rumroyen. Kemudian ada KMB, konferensi meja bundar, ya. Dan masih banyak lagi. Coba nanti Ibu tidak akan menjelaskan semuanya karena kalian juga harus menggali informasi sendiri, tidak hanya tergantung sama Ibu ya. Dan di sini kita belajar dari perundingan tersebut. Salah satu hasilnya adalah apa? Indonesia itu diakui oleh Belanda sebagai negara yang merdeka. Karena sebelumnya Belanda, meskipun Indonesia 17 Agustus 1945 setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia merdeka, Belanda tidak mau mengakui. Belanda tetap menganggap Indonesia ini loh apa ini ya, negara tidak pantas untuk merdeka. Mereka itu loh rakyatnya apa, tidak beradab dan sebagainya. Tidak, Belanda masih menganggap meskipun Indonesia merdeka, Belanda masih menganggap ini adalah negara yang akan aku duduki lagi, akan aku kuasai lagi. Tapi dari adanya perundingan tersebut, dari adanya cara diplomasi ini, Belanda mengaku Indonesia menjadi negara Indonesia Serikat. Apa artinya? Meskipun Indonesia diakui sebagai negara merdeka, hanya ada 2 pulau yang dianggap merdeka dari seluruh wilayah Indonesia, yaitu Jawa dan Madura. Jadi kalau saat ini kita mengenal 34 provinsi, ya kan? Setelah kemerdekaan 19 Agustus hasil rapat PPKI kedua adalah Indonesia ada 8 provinsi, Jamal Sukasusu, Jawa, Maluku, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Sunda kecil. Ya, Jawa ada 3, ingat, berarti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Ada 8 provinsi di sini yang diakui oleh Belanda sebagai negara merdeka, negara Indonesia yang merdeka atau negara Indonesia Serikat adalah hanya Pulau Jawa dan Madura. Dan dari 2 cara ini, 2 upaya ini, baik konfrontasi maupun diplomasi, ternyata tidak bisa atau belum bisa menyelesaikan masalah atau sengketa antara Indonesia dengan Belanda. Terbukti apa? Sampai masa Orde Baru
kita tahu bahwa Indonesia itu masih berkonflik, perebutan wilayah timur-timur, ya kan? Jadi di sini apa kesimpulannya? Indonesia itu belum benar-benar lepas dari penjajahan, baik itu dari Belanda, Portugis, dan yang lain-lain. Oke? Ini tadi adalah penjelasan singkat Ibu. Sekarang tidak hanya Ibu sendiri kan yang menjelaskan, saatnya kalian untuk melakukan diskusi, pertanyaan yang harus kalian diskusikan. Tapi biar semuanya kerja ya, tidak bisa kalau satu kelompok 4 orang, 10 orang, nggak ada yang kerja cuma 1 orang, jadi satu kelompok hanya 2 orang saja. Kalian diskusikan dari materi konfrontasi dan diplomasi, yaitu mengenai apa? Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pertanyaannya adalah, mengapa untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu dipilih atau dilakukan dengan cara diplomasi? Jadi di sini ada konfrontasi dan diplomasi. Kenapa sih akhirnya diplomasi ini yang dipilih? Coba kalian diskusikan, kalian tulis pada selembar kertas hasil diskusi kalian, dan kalian akan Ibu tunjuk. Kalian tidak bisa, nanti kamu ya yang maju, tidak bisa, tapi harus siap semuanya. Waktu-waktu nanti, ya kamu tak tunjuk ya, kamu maju sekarang, jelaskan hasil diskusi kelompokmu. Siap, dan apa yang kalian hasilkan, nilai kalian akan bagus karena kalian benar-benar persiapkan jawaban dari apa yang telah kalian diskusikan mengenai materi ini. Bisa ya? Oke, pelajaran hari ini cukup sekian. Minggu depan kita akan belajar tentang apa? Tentang bagaimana sih ini tadi yang sudah berjuang mempertahankan, kemudian apa yang dihasilkan dari perjuangan-perjuangan rakyat Indonesia ini. Apakah nantinya semakin baik, ataukah masih terus ada masalah, atau bahkan semakin buruk? Kita akan belajar minggu depan, dan coba kalian baca materi setelah materi ini di poin yang G ya. F kan perjuangan untuk mempertahankan NKRI, poin yang G dan seterusnya. Kalian baca sampai bab ke-6 itu habis, dan nanti minggu depan saat mengawali pelajaran Ibu akan bertanya. Tentunya ada poin untuk kalian. Menarik kan? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore.